Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah pengajian Ahad pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian kita mulai, marilah kita tadarus pagi terlebih dahulu. Urutannya yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 88 sampai 90. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau yang di aplikasi HP-nya ada aplikasi Al-Quran, bisa dibuka terlebih dahulu. Sampun saged dimulai nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah. Minas syaitani, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu, tidak, Allah telah melaknat mereka itu. Bikufrihim, karena keingkaran mereka. Faqalilam ma yu'minun, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Falamma ja'ahum, dan setelah sampai kepada mereka, kitabun min indillahi, kitab Al-Quran dari Allah. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu
atas orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum, ternyata setelah sampai kepada mereka, ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, kafaru bi, mereka mengingkarinya kepadanya. Fala'natullahi, maka laknat Allah, alal kafirin, bagi orang-orang yang ingkar. Bi'sa mastaraw bihi anfusahum, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya, ayyakfuru, dengan mengingkari, bima anzalallahu baghya, apa yang diturunkan Allah karena dengki. Ayyunazzilallahu, bahwa Allah menurunkan, min fadlihi, karunia-Nya, ala man yasha'u, kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Faba'u, karena itulah mereka menanggung, bi ghadabin ala ghadab, kemurkaan demi kemurkaan. Walil kafirina, dan kepada orang-orang kafir, adzabun muhin, azab yang menghinakan. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar, mohon segera masuki ke dalam masjid karena pengajian akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah untuk belajar bersama dalam masjid dan kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Fatihah Al-Adnani. Beliau adalah konselor nasional keluarga Sakinah dan insya Allah baru pertama kali untuk isi kajian pagi hari ini. Baik,
untuk mengawali pengajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca ta'awudz, basmalah, syahadat dan kalimatul ikhlas, yaitu raditu billahi robba. Seperti hal-hal biasa, karena kita pengajian rutin, maka mari kita biasakan untuk belajar berdoa untuk mengawali majelis ilmu dengan raditu billah. Monggo kita awali dengan ta'awudz. Baik, terima kasih. Langsung aja kepada Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita sampai detik ini sehingga kita bisa bermajlis di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, ampunan dan kasih sayangnya pada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi ini pernikahan spiritual atau rumah tangga spiritual. Apa hakikat dan apa isi sebuah keluarga yang berbasis spiritual? Sebelum saya masuk pada pembahasan ini, ada 3 level atau 3 tingkatan dalam kehidupan berumah tangga. Spiritual itu level atau tingkat tertinggi. Level yang paling bawah adalah apa yang disebut sebagai biological marriage, pernikahan biologis. Level yang kedua adalah cultural marriage, pernikahan berbasis kultur. Dan yang ketiga adalah spiritual marriage atau pernikahan dengan basis spiritual. Biological marriage ini adalah pernikahan yang biasanya aspeknya lebih kepada urusan biologis. Jadi begini, di satu sisi ini merupakan level terendah, tapi di dimensi lain biological marriage ini menjadi salah satu tujuan besar. Saya katakan dia menjadi sesuatu yang sangat besar. Pertama, bahwa makna dari kata-kata nikah itu dalam Islam artinya al-wat'u, hubungan badan. Misalnya di dalam hadis Nabi ketika seorang sahabat menceritakan istrinya datang bulan, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, istriku haid, apa yang harus aku lakukan?" Nabi mengatakan, "If'alu kulla syai'in illa nikah." Lakukan apa saja terhadap istrimu kecuali nikah. Nah, makna nikah di sini artinya bukan akad,
tetapi apa? Hubungan badan. Begitu juga di dalam tafsir tentang firman Allah yang bercerita nasib seorang istri yang ditalak 3, berarti jatuh talak bain kubra, yang tidak boleh kembali lagi kepada suaminya sampai nikah dulu dengan laki-laki lain. Fala tahillul lahu, tidak halal bagi dia untuk menikahi lagi mantan istri tadi, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si istri tadi menikah dulu dengan laki-laki lain. Yang dimaksud menikah di sini bukan sekedar akad nikah, tapi para ulama menjelaskan ai nikahan sahihan syar'iyyan zaqat fihi usailatahu wa daqa usailataha, yaitu nikah yang beneran sampai si perempuan tadi merasakan hubungan badan sempurna sebagaimana lazimnya pernikahan. Jadi kalau misalnya ada seorang istri ditalak 3, kemudian dia nikah dengan laki-laki lain, kok belum disentuh, belum hubungan biologis, lalu dicerai, gak halal untuk kembali kepada suami yang pertama. Apalagi mikor eto-etoan, itu lebih dosa lagi, ya. Bahkan seandainya benar-benar nikah tapi sama suaminya belum disentuh, kok diceraikan lagi, maka dia tidak halal untuk kembali kepada suami yang pertama. Nah ini kenapa kok nikah itu pernikahan biologis menjadi sesuatu yang pokok, karena memang ketika para ulama berbeda pendapat nikah itu artinya akad atau hubungan badan, maka pendapat yang paling kuat dengan semua dalil yang ada, nikah itu artinya hubungan badan. Nah, contoh yang lain, kalau ada seorang laki-laki yang beristri kok berzina, dalam Islam hukumannya rajam. Kalau ada bujangan yang berzina, hukumannya cambuk 100 kali. Nah sekarang kalau ada bujangan menikah belum sempat menggauli istrinya, kok dia berzina, hukumannya apa Pak? Cambuk 100 kali. Ya, jadi walaupun dia sudah nikah tapi belum menggauli istrinya, kok berzina, dalam Islam hukumannya dicambuk 100 kali. Nah ini beberapa dalil yang menjelaskan kenapa makna daripada nikah artinya hubungan biologis. Yang kedua, bahwa dari 6 tujuan pernikahan, ada tujuan biologis, tujuan religius, tujuan finansial, tujuan mental, tujuan spiritual, tujuan politis, ya. Dari semua 6 tujuan ini, satu-satunya tujuan yang tidak bisa dicapai tanpa nikah adalah biologis. Yang lainnya bisa Pak, kita bisa jadi soleh tanpa menikah, kita bisa jadi kaya tanpa menikah, kita bisa kuat mental tanpa menikah, kita bisa aktivis sosial tanpa menikah, kita bisa menjadi politisi tanpa menikah. Tapi tujuan biologis pintunya cuma satu, yaitu pernikahan. Tidak ada pintu yang lain. Dulu ada sih, yaitu perbudakan, tapi sekarang sudah tidak ada. Maka sekarang satu-satunya pintu yang membuat tujuan biologis ini tercapai adalah pintu pernikahan. Kemudian yang ketiga, Rasul sendiri mengatakan tungkahul mar'ah li arba. Ya, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena agamanya. Artinya apa? Kalau seorang mendapatkan ini semua, bagus, gitu kan? Ya. Ditambah ketika Nabi mengingatkan anak muda, ya masyarakat sahabat, wahai anak muda, siapa yang sudah mampu hendaknya menikah. Nabi langsung mengarah kepada tujuan biologis. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Dia lebih bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan Anda. Ya. Ini kenapa kok pernikahan biologis kita katakan menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kok bisa dikatakan level terendah? Ada beberapa alasan. Satu, dia menjadi ciri khas perkawinannya binatang. Binatang itu kalau kawin tujuannya cuma satu, yaitu perkawinan biologis. Ya, dengan punya ayam jantan, babonnya ada 5, ya, betinanya ada 5, sudah dikawini semuanya pada angrem. Kira-kira jantannya ngapain Pak? Yang golek meneh, benar loh ya. Ya, wes mumet itu jantannya Pak, gitu kan? Ya, saya punya 1 jantan 4 betina, 4
empat-empatnya kok doa ngerem semuanya. Kata istri saya, bi itu kok meneh bising babon bi melas pejantane gitu loh ya. Ini pernikahan biologis menjadi ciri khas binatang. Yang kedua, ya dalam pernikahan biologis kita tahu bahwa berapa lama sih kita hidup di dunia? Berapa lama kita menikmati kehidupan semacam ini? Toh pada akhirnya kita menua. Yang dulu muda akhirnya tua. Yang dulu kuat gagah perkasa akhirnya lemah tak berdaya. Yang mungkin dulu kaya raya sekarang gak punya apa-apa. Artinya kalau orang nikah motif utama satu-satunya hanya kepuasan seksual belaka, betapa sebentarnya nikmat hidup dia. Ya. Kemudian ya kita tahu bahwa biologis itu dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu hanya mengambil sekian persen dari waktu 24 jam yang ada. Artinya apakah orang nikah 24 jam isinya biologis semua? Tentu tidak. Maka kalau ini menjadi tujuan satu-satunya dalam rumah tangga, dia akan kecewa. Ini yang pertama yang disebut sebagai biological marriage. Level kedua, ini penting sekali untuk dipahami. Kalau saya lihat di bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata sudah usia besan semuanya, sudah punya mantu atau mau mantu. Cultural marriage yang disebut dengan pernikahan kultural. Kenapa ini level kedua? Bapak ibu sekalian, kita sadar bahwa pernikahan itu bukan sekedar menjodohkan sepasang laki perempuan, tapi menjodohkan dua keluarga besar. Bukan sekedar dua keluarga besar, tapi menjodohkan nilai, kultur, adat istiadat, ya, kebiasaan yang terjadi dari dua keluarga besar. Kalau dua keluarga besar ini memiliki latar belakang yang begitu kontras, maka proses untuk menyatukannya butuh waktu panjang dan biaya yang sangat mahal. Ya, jadi bukan cuma sekedar adat istiadat, bahkan nilai yang dibawa, nilai kehidupan yang dibawa oleh masing-masing keluarga. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada seorang pemuda yang mengatakan bahwa saya akan ubah masa depan dia, saya akan menikahi dia, dan saya akan didik dia, saya akan ubah masa depan dia. Ya, Anda mungkin bisa mengubah masa depannya, tapi 25 tahun sebelum menikah dengan Anda tidak mampu merubah masa lalunya. Pengalaman di TK, SD, SMP, SMA, pengalaman punya teman ini, teman itu, pengalaman pernah ngaji di sana, ngaji di sini, itu nggak mudah untuk diubah. Ya, belum lagi pengalaman trauma, pengalaman ini itu sangat mempengaruhi dalam pola interaksi berumah tangga. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang wanitanya adalah korban KDRT, bapaknya melakukan kekerasan, ibunya ditinggal begitu saja, itu akan trauma ketika mendengar sosok laki-laki, kok bebe bojoku koyo bapakku, misalnya begitu. Ya, maka pernikahan kultural ini menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam pernikahan ternyata aspek-aspek teknis itu lebih menguras energi kita, lebih menguras effort kita daripada hal-hal ideologis strategis. Ya, kalau misalnya dengan mau besanan sama orang Sumatera Utara, Aceh bagian titik nol, gitu ya. Wis terbayang ya Pak, berapa biaya yang harus dikuras? Ada santri saya dari Balikpapan, usia pernikahan belum menikah, datang ke Solo nemui saya di kantor. Saya mau nikah sama akhwat Solo aja. Saya bilang, kenapa nggak nikah sama akhwat Balikpapan? Kan dekat, cuma di Balikpapan. Ya. Dia bilang begini, Allah Balikpapan Solo itu cuma 1 jam terbang, Ustaz. Gampang kalau mau pulang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Saya bilang, tapi kamu belum ngerasain punya anak 8 pas Idul Fitri kan? Ketika harga tiket maskapai 2 kali lipat, gitu loh ya. Ini hal-hal teknis, tapi di masa ke depan menguras energi kita betul-betul Pak. Gitu ya. Ada satu santri kami lagi, dia kenalan di Facebook dengan seorang ikhwan dari Timur Tengah.
tepatnya di Yaman, Hadramaut, Tarim, gitu kan. Ikhwan ini punya adik seorang perempuan hafidhah bersanad. Wah, kayaknya keren banget deh punya istri orang Tarim. Nanti kalau pas pernikahan ada lagunya ya Tarim gitu ya. Ya, saya tanya sama dia, punya modal apa? Ya ini motor second saya mau saya jual buat beli tiket misalnya. Saya bilang Masya Allah, urusannya bukan cuma beli tiket berangkat, kan begitu tuh Pak? Gimana nanti kalau biasa mau nengok? Gimana kalau istri kamu itu hamil dan mau melahirkan? Gimana kalau kemudian istri kamu sakit, mertua kamu minta supaya kamu pulang dan sebagainya dan sebagainya? Belum lagi bicara urusan imigrasi, WNA, WNI, belum lagi bicara masalah kuliner. Belum tentu kamu doyan dengan nasi Hadramaut, gitu kan? Belum tentu istrimu doyan dengan sayur asem loh. Itu urusannya nggak sederhana kayak begitu. Jadi kalau bisa secara kultur itu cukup dekat. Ketika adik saya sepupu mau menikah karena usianya sudah waktunya menikah nggak dapat dan akhirnya hampir dapat itu udah dapat belum masih hampir ya. Itu beliau dapat dengan seorang calon ustadzah, calonnya itu ustadzah yang ngajar di pondok sebelah rumah karena teman adiknya. Tapi aslinya dari Jambi yang jarak dari bandara 10 jam perjalanan. Ya, akhirnya berangkatlah dengan paman saya karena sudah gak punya bapak. Paman saya yang ngantar. Paman saya umurnya sudah 70 lebih. Ya, wis pokoknya sepuh lah. Berangkat ke sana dari Bogor ke Tangerang, dari Tangerang naik pesawat ke Jambi, dari Jambi naik bus lagi. Ya, 10 jam lagi perjalanan, Masya Allah ya. Sampai di sana ditolak gitu loh ya. Saya antara innalillah sama alhamdulillah Pak. Innalillah sedih dia gak dapat jodoh, alhamdulillah saya membayangkan kalau diterima. Kita kalau walimahan itu paling tidak 2 elf sama 3-4 mobil kan gitu ya Pak. Lah ini perjalanan kayak gini yang mau nganter siapa gitu loh. Pulang paman saya langsung sakit begitu kan ya. Perjalanan yang begitu panjang. Maka setelah kami besanan dengan seorang bapak ya, beliau kemudian cerita, alhamdulillah Ustaz, doa saya terkabul. Saya berdoa minta besan yang jaraknya tidak lebih dari 3 jam. Saya Boyolali, besan saya Temanggung, gitu kan ya. Ya, besan nomor 1 Temanggung, besan nomor 2 cuma tetangga depan rumah anak Pak Kiai. Besan nomor 3 Polokarto, jaraknya cuma 1 jam dari rumah. Besan nomor 4 cuman Tawangmangu ya, Magetan. Besan nomor 5 besok Purbalingga. Jadi 2 bulan ini saya mantu 3 sekaligus Pak gitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan kultural kalau bisa banyak kesamaan itu lebih gampang. Ibarat jenengan motornya Honda datang ke bengkel Ahas maka cepat servisnya. Tapi nek motor kendaraan jenengan Alphard datang ke bengkel sepeda, itu kan ya. Masya Allah, suaminya jenengan orang Jogja Keraton, suami orang Batak Medan, kerjanya di pabrik besi las-lasan. Nek ngomong bengok-bengok teriak-teriak, gitu kan? Itu dalam rumah tangga bisa panjang Pak urusannya. Ya, suami ngomongnya ngomong-ngomong, istri bilang Mas mau potong ngamuk-ngamuk terus, sopo sing ngamuk, gitu kan? Malah kemudian mentak lagi, istri ketakutan, ya. Atau kultur kebiasaan seorang suami berada di kultur yang dulu bapak ibunya, kakak adiknya sudah menjadi budaya dan tradisi. Kalau mau minta tolong, mau nyuruh, pasti kalimatnya minta tolong diambilkan, minta tolong ini dibersihkan. Nah sini bapak minta tolong ya, nanti belikan ini. Kalimat minta tolong selalu diucapkan sebelum nyuruh. Istrinya mungkin budaya Betawi, ya tahu sendirilah Mandra kalau ngomong kayak apa, gitu kan ya. Kalau nyuruh main begitu aja. Ketika menikah istrinya kalau ngomong sama suaminya, Mas ambil ini dong, Mas giniin dong, Mas anterin dong, dan sebagainya. Si suami merasa istri kurang ajar, nggak sopan, nggak beretika.
ketika suaminya datang curhat pengen menceraikan istrinya karena dianggap istrinya itu nggak tahu adab dan etika, istrinya suka merendahkan, nggak sopan, nggak menganggap sebagai suami, istrinya bingung, garuk-garuk kepala, loh salah saya apa? Gitu ya. Ini kultur kebiasaan di rumahnya. Nah, bagi suami nggak demikian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan yang usianya sudah usia rata-rata mantu, ini menjadi pertimbangan kalau tiba-tiba kok ada ikhwan dari Sulawesi Utara mau ngelamar menteri jenengan gitu ya. Wah, soleh ya soleh tapi yang mikir agaknya kok ya abot gitu kan ya. Itu menjadi pertimbangan ya. Saya Boyolali tinggalnya Pak ya, istri Pekalongan. Kalau istri kangen pengen pulang kampung ya sudah diantar naik motor 4 jam sampai rumah, bensinnya 10 liter, PP masih sisa kan gitu Pak. Kenapa kalau kita bisa irit kayak begitu kok duit kita dihabiskan di maskapai penerbangan gitu kan ya. Lebih baik kita pakai buat investasi masa depan macam kayak begitu. Ini peringatan penting nih anak-anak muda mau nikah. Karena gini Bapak Ibu, anak muda kalau sudah jatuh cinta, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang mahal terasa murah, yang gelap terasa terang, semuanya pokoknya gampang. Nanti habis nikah baru terasa. Itu kan cinta imajinasi itu kayak gitu Pak. Nanti kalau sudah cinta asli kesel ya kesel, larang ya larang ya. Sudah nggak pakai lagi oh nggak apa-apa, capek mas, oh enggak. Itu kan dulu di awal-awal pernikahan. Nanti kalau sudah ya itu bulan madu, pas bulan padu ya beda cerita gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dekatnya aspek kultur akan memperkecil konflik dan memudahkan rekonsiliasi, meminimalisir biaya yang tidak perlu dan memudahkan recovery ya. Dan ini Rasul memberikan laluan dalam ini ketika Nabi mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seseorang yang kamu ridho agamanya, ridho akhlaknya. Akhlak di sini ada dua. Akhlak yang bermakna adab dan sopan santun. Akhlak yang bermakna khuluq. Khuluq itu karakter, kepribadian, watak, tabiat. Ya, ini dalam Islam jadi pertimbangan. Ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha menjanda, kemudian datang 3 orang laki-laki sahabat yang mau melamarnya, maka Fatimah binti Qais melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masa indahku sudah habis, ada 3 sahabatmu yang mau melamar aku, piye iki? Ya, siapa? Yang pertama Muawiyah, kata Rasul, jangan nikah sama Muawiyah, dia lelaki miskin yang tidak punya harta. Ya, yang kedua Abu Jaham, kata Rasul, jangan menikah dengan Abu Jaham. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya, agak temperamental orangnya. Yang ketiga Usamah, menikahlah dengan Usamah. Akhirnya Rasul menjodohkan Fatimah binti Qais dengan Usamah yang secara kultur, karakter, watak, tabiat dan kondisi memang cocok begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 2 level pertama. Nah, sekarang kita membahas tema yang paling inti, yaitu pernikahan yang ketiga, level tertinggi yang disebut pernikahan spiritual. Apa yang dimaksud dengan spiritual? Kenapa ini menjadi pernikahan dengan level tertinggi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. 2 orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, begitu dekat sekali hubungannya, besok di hari kiamat akan bermusuhan, akan menjadi seteru yang saling cakar-mencakar ya, kecuali kalau hubungan di dunia dibangun di atas dasar takwa. Jadi semua hubungan yang tidak dibangun di atas dasar takwa, besok di akhirat akan jadi penyesalan. Suami istri nikah semata-mata karena kecantikan, karena kekayaan, karena kemewahan, karena popularitas dan sebagainya, besok di akhirat ditanya,
kenapa kamu kok sampai nggak mengingatkan suamimu nggak sholat? Suaminya ditanya, kenapa kamu kok tidak nyuruh istrimu menutup aurat? Nanti keduanya akan saling menyalahkan, akan saling menggugat dan menghujat. Ya, jadi mereka yang tidak peduli dengan urusan agama mungkin nampak di media sosial paling bahagia, pernikahannya itu ya beautiful ones, kira-kira begitu ya. Orang melihat sangat indah sekali, sangat istimewa pernikahan mereka. Tapi besok di akhirat mereka akan saling gugat, akan saling hujat, akan saling tuding, akan saling menyalahkan karena waktu di dunia orientasi hidup mereka cuman duniawi, materi belaka. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, tadi kita sudah sebutkan betapa sebentarnya kita hidup di dunia, betapa singkatnya kita menikmati pernikahan kita. Kalau ini akan berakhir begitu saja dengan kematian, betapa ini merupakan penyesalan. Target kita bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Bukan cuma bahagia di dunia, tapi besok bisa kumpul lagi di surga bersama-sama. Ya. Bapak Ibu sekalian, berapa lama sih kita menikmati hal-hal yang sifatnya materi biologis? Ya. Nek sudah sakusian jenengan 70, 80 sak kuat-kuatnya ya koyo apa toh gitu kira-kira. Ya. Pada akhirnya kita mulai menyadari ya, kalau sudah tua kayak begini apa yang kita cari? Macam gitu. Nah, disinilah nikmat yang sesungguhnya ketika besok kita dipertemukan sama pasangan kita di usia paling ideal, yaitu 33 tahun. Besok semua penduduk surga umurnya rata-rata 30-an. Ya 30, 31, 32, 33 gitu nih Pak. Ya. Ibu-ibu besok kalau di surga bahagia sekali. Yang sekarang top, tua, ompong peot, besok di surga jadi muda, belia, cantik, jelita, mengalahkan semua bidadari yang ada. Suami Anda akan menjadi laki-laki yang gagah, tampan, perkasa. Sampai maaf kalau urusan biologis kata Rasulullah, seorang penduduk surga akan merasakan kenikmatan biologisnya 70 tahun gitu kan. Maksudnya begini, kalau di dunia itu maaf orang paling lama berapa menit sih? Nah ini penduduk surga merasakan kenikmatannya sampai 70 tahun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini kan sahabat tanya, ya Rasul, apakah di surga ada hubungan badan? Ada. Bagaimana kekuatan mereka? Kekuatan mereka mampu melakukan selama 70 tahun. Ya, ini di surga. Kita akan dapatkan itu semuanya. Maka Allah berfirman, ini salah satu puncak kebahagiaan kita, bukan masuk surga sendirian, tapi kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Surga ada, ya, yang akan dimasuki oleh mereka. Masuknya nggak sendirian, tapi apa? Wa man sholaha min abaihim, ditemani sama bapak dan ibunya, ditemani sama kakek dan neneknya. Wa azwajihim, ditemani dengan istri-istrinya. Wa zurriyatihim, sama anak mantu cucunya. Masya Allah, rombongan surga VVIP disambut malaikat di depan gerbang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Malaikat sudah bersiap di depan gerbang surga lalu mengatakan, selamat wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalani kehidupan di dunia. Sudahlah, ya, ini tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi besok akan menjadi kenyataan. Ya, Bapak Ibu tahu bahagianya reuni itu kayak apa? Biasanya reuni itu agak sensasi dan agak punya nilai spesial kalau agak jauh-jauh lah. Ini misalnya dengan reuni, kalau cuma reuni kumpul di sini, kalau kumpul dekat itu biasa. Tapi dengan reuni kumpul di Jakarta, reuni keluarga kumpul di Jakarta, di Ancol atau Taman Safari, itu agak istimewa. Ya. Atau yang lebih jauh lagi, reuninya di Singapura, ya. Atau sederhana sih, reuni sama keluarga cukup makan gorengan tapi di depan gerbang Madinah gitu ya. Ya, itu juga istimewa gitu.
Bapak Ibu, ini saya mau sedikit cerita ya. Saya punya 6 orang adik, 4 perempuan 2 laki. Yang 2 sudah pernah saya ajak umroh. Yang 4 ini suatu hari salah satu dari mereka bilang, "Mas, kapan dong kita umroh?" Begitu kan ya. Loh, saya pengen banget ngajak kamu. Kita reuni keluarga. Ini mumpung ibu masih sehat. Ibu saya sudah 70, alhamdulillah masih sehat. Ayo, ibu mau diajak. Tapi masalahnya gimana kamu? Mungkin apa tidak? Kenapa saya katakan mungkin atau tidak? Anak saya 12, adik saya 13. Adik nomor 4, nomor 3 anaknya 9. Adik nomor 4 anaknya 7. Adik nomor 5 ya anaknya 4, 5, 3 gitu ya. Itu kan reneng-reneng kan Bu? Kalau bapak pergi, ibu ditinggal anak segitu, itu biasa. Nah, sekarang ibunya pergi, bapaknya ditinggali anak segitu, kira-kira muring-muring betul nggak? Ya. Saya itu ngelobi sampai 6 bulan, akhirnya deal, siap ya ditinggal ya. Subhanallah, udah para suaminya ditinggal, anak-anak segitu banyak gitu loh ya. 12 hari saya tanya begini, gimana rasanya kita reuni di Madinah kayak begini? Adik-adik saya bilang, Masya Allah Mas, terima kasih ya. Belum pernah kami sebahagia ini, belum pernah kami sesenang ini. Bayangkan loh, mangan tinggal mangan, tidur tidak tidur, nggak pernah nyusui, nggak pernah meloni, nggak pernah isa-isa, nggak pernah umbah-umbah, nggak ada nyuci, nggak ada jemur, nggak ada nyetrika, nggak ada beres-beres rumah. Wis pokoknya senang semua tiap hari, gitu loh ya. Walaupun ketika kami pulang suaminya pada mengatakan cukup, ini yang terakhir kali, jangan diulang lagi. Enggak, saya ingin mengatakan begini ya, di dunia yang kayak begitu bahagianya saja luar biasa, besok di surga kayak apa gitu Pak Revi itu ya. Ini loh maksudnya ya. Jadi di dunia yang terbebas dari penderitaan kayak begitu ya. Lalu dengan umur segini nggak gendong anak wajar Pak, gitu kan ya. Lah ibu-ibu yang biasa bawa anak bocil-bocil dari umur, kan keluarga kami lengkap Bu, umur 2 tahun ada, umur 4 tahun ada, umur 5 tahun ada semuanya gitu ya. Itu kok bisa los 12 hari gak ngurusin nyuci, masak, jemur, nyetrika, beres-beres, ngelonin, nyusui, mandiin, nyiapin seragam, nyiapin sarapan pagi. Itu kan bener-bener surga gitu loh ya. Aneh usia-usia jenengan biasa kayak gitu ya. Tapi usia muda kayak gitu. Nah besok kita di surga itu usia segitu kan, usia 30-an. Jadi sensasinya tuh Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian pernikahan spiritual ini berorientasi memang pada akhirat. Jadi kalau ada kesusahan dunia, sudahlah sabar, nggak lama kita hidup di dunia. Sabar itu ada batasnya nggak Pak? Ada, sampai meninggal dunia. Nek nanti pada duhur kita meninggal, berarti tinggal 5 jam lagi gitu ya. Orang suwe-suwe gitu loh. Isbiru kata Rasulullah, isbiru hatta talqau rabbakum. Bersabarlah sampai ketemu sama Rabbmu. Ya, nggak lama, cuma sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau ada hal-hal yang membuat kita itu sedih, kita katakan ini sementara, tidak mungkin selama-lamanya. Maka di pernikahan spiritual ada sebuah keharuan. Istri yang begitu mencintai suaminya, seperti cerita Hudzaifah bin Yaman ketika beliau berkata kepada istrinya, "Deh, kamu bener gak cinta aku?" "Wah, cinta banget tuh Mas, sayang sama saya." "Ih, sayang sekali, pengen gak kita masuk surga bersama-sama?" "Yo, pengen banget Mas, aku pengen banget di surga bareng kamu, gak cuma di dunia." Bener ya? Iyalah. Baik, kalau kamu yang pengen satu surga dengan saya, nanti kalau saya meninggal dunia duluan, jangan nikah lagi. Sebab Rasul bersabda, seorang istri akan bersama suami yang terakhir di dunia, dikumpulkan di surga bersama suami yang terakhir di dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang ibu rumah tangga yang sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, dikaruniai anak 4, 5, 6, 7, 8, 9, setelah itu suaminya meninggal dunia, mungkin ada laki-laki lain yang mau melamar
baru ini lebih soleh, lebih ganteng, lebih kaya, tapi dia akan terbayang kenangan sekian puluh tahun berumah tangga dengan suami pertama. Ya Allah, bukan aku nggak butuh untuk dibantu, anakku masih kecil-kecil, bebanku cukup berat, aku butuh pendamping, butuh imam yang melindungi, tapi kok nggak tega rasanya besok aku di akhirat nggak jumpa dengan bapaknya anak-anak. Dia bertahan untuk tidak menikah demi bisa kumpul dengan bapaknya anak-anak yang telah memberi nikmat karunia, ya, memberi anak banyak maksudnya gitu kan, ya. Kok besok di akhirat nggak ketemu sama bapaknya anak-anak, tuh sedih rasanya. Maka seorang faqihah, seorang sahabat Nabi itu ketika menjanda dilamar, Rasulullah pun menolak. Bukan karena Rasulullah kurang, bukan, tapi dia membayangkan betapa sedihnya berpisah dengan suaminya. Kan macam gitu, ya. Nah, tapi ngapunten ini gak berlaku buat bapak-bapak, gitu ya. Nek bapak-bapak bojone meninggal pagi hari, ya, itu nek sahabat Nabi sorenya nikah lagi. Kenapa? Karena teringat sabda Nabi yang mengatakan seburuk-buruk kalian adalah yang melewati malam hari dalam keadaan hujan, gitu ya. Maka kalau bojone pagi meninggal, sorenya langsung walimahan, boleh menaik, gitu loh ya. Takut menjadi manusia buruk, gitu loh, takut, gitu loh ya. Makanya sahabat gitu, loh, kok meninggal lagi? Ya nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Ngantek 10 kali kayak begitu, besok 10-10-nya kumpul barengan swarga karo bojone, ya. Rene sing tukeran, rene sing tengkar, ya, aman damai. Kita nggih Bu, monggo ikhlas nggih, enggak usah ngasih wasiat-wasiat bi udah nikah lagi ya kalau mati. Jangan gitu ya. Justru apa namanya? Jangan biarkan suami Anda melewati malam hari dalam keadaan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun tentu secara perasaan juga ada nih Pak ya. Ya Allah, aku di satu sisi sadar dari wis tuwek gitu kan ya. Di sisi lain nikah lagi kok malah mikir nambah-nambah beban begitu ya. Ya ini jadi duda tua kayak begini kayak malah udah damai gitu kan. Nek ngopi di bojo meneh malah rekoso. Ya sudahlah, atas nama kesetiaan dan keinginan Anda untuk menjaga tidak terjadi konflik dengan memutuskan untuk setia sampai akhir hayat tidak apa-apa. Tapi ini saya bicara dari berbagai sudut pandang dan aspek ya, sosial, psikologi, agama. Begitulah bedanya laki-laki dengan wanita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian orang yang levelnya sudah pernikahan spiritual, dia jadikan semua dalam rumah tangganya mingkur golek sangu untuk cari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam rumah tangga semua yang kita lakukan pahala, tok pahala saja. Jadi dengan senyum sama istri pahala, ngasih nafkah istri pahala, menggauli istri pahala, mijiti istri pahala, jabat tangan istri tangannya berguguran dosa-dosa, menatap wajah istri dengan senyum ceria, adanya pahala semuanya. Pokoknya 24 jam di rumah tangga itu pahala, pahala, pahala dan pahala. Nek ngerti caranya. Kalau tidak mengerti nanti jadi dosa semuanya. Jenengan tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, itu besok digugat di akhirat. Jenengan membiarkan istri pamer aurat, besok digugat di akhirat. Jenengan menelantarkan anak tidak dididik agama, besok akan menggugat bapaknya. Jenengan membiarkan istri anak perempuan kok melakukan banyak dosa, jenengan yang akan ditanya. Ya, jadi bagi orang yang menjadikan spiritual sebagai basic pernikahan, dia akan menjadikan semuanya berpahala. Bantu masak, bantu nyuci, beres-beres rumah, semuanya adalah pahala. Sebab ketika Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, istrimu sawah ladangmu, datang ke sawah ladangmu terserah kamu. Lalu kalimat berikutnya apa Pak? Wa qaddimu li anfusikum. Ini harus digarisbawahi, penting sekali. Wa qaddimu li anfusikum, lakukan semua yang ada di keluarga kamu itu li anfusikum. Kebaikan itu dilakukan dengan niat supaya dapat pahala untuk diri kalian sendiri. Jadi begini maksudnya. Kalau ada seorang istri yang dia masak, dia nyuci, dia nyetrika, dia melayani suami, dia beres-beres, niatnya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Kok setelah istrinya berdandan, masak yang enak, tambah cantik, tambah asik pelayanannya, suaminya tambah cinta, tambah sayang, nah itu bonus tambahan. Bukan menjadi satu-satunya tujuan. Artinya kalau suami kemudian kok cuek saja, itu urusan suami. Yang penting aku sudah lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Suami juga begitu, sudah kerja sungguh-sungguh, banting tulang peras keringat, kerja siang malam sambil lembur-lemburan, hasilnya diberikan istri semuanya. Kok istrinya tambah cinta, tambah sayang, alhamdulillah itu bonus saja. Tapi kalau istrinya cemberut, istrinya begini, itu urusan istri di hadapan Allah. Saya sudah melakukan, ini perintah Allah. Ini yang namanya qaddimu li anfusikum. Lakukan semuanya dengan niat untuk mendapatkan pahala. Seorang bapak mendidik anaknya, mengeluarkan banyak biaya, kok anak jadi soleh, soleha, alhamdulillah, itu bonus tambahan. Anaknya nggak sesuai harapan, ya itu urusan anak-anak dengan Allah. Saya sudah mencurahkan semua kasih sayang, terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu yang saya lihat usianya 50 tahun ke atas, penting untuk dipahami. Salah satu ujian terbesar kalau jenengan sudah di usia seperti ini, apa Pak? Melihat anak yang belum sesuai dengan ekspektasi dan harapan, mantu kita yang tidak sesuai dengan impian, anak kita yang gak peduli, terlalu asik dengan istri dan anak-anaknya. Kok you gak pernah nengok aku ya? Kok anakku sesuai orang nelpon aku ya? Kok udah setahun gak pernah transfer ya? Kok anakku yo gak eling karo mboke ya Allah, sibuk kerja, sibuk ngurusi anak istri, sampai gak pernah pulang. Sudah 3 Idul Fitri ya gak nengok-nengok. Jangan mungkin stres, jangan mungkin merasa sedih, jangan mungkin merasa gak sesuai dengan harapan, ya punya mantu yang gak pengertian, gak peduli, cuek dan sebagainya. Ya, nek jejer kalau mantu bawaannya nesu. Maka Bapak Ibu, di usia seperti kita, fokusnya satu, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wis itu toh. Gitu memang. Jangan sampai kepikiran dengan anak, dengan mantu, dengan ini, dengan itu, membuat kita lupa ngaji, lupa bangun malam, lupa gak bisa ngatamin Quran, lupa gak bisa zikir, gak bisa mengikuti majelis ilmu karena kepikiran terus dengan kondisi anak-anak kita yang belum sesuai harapan. Menguras energi waktu itu Pak, sangat, semuanya akan merasakan. Saya yakin kok ujian kita gak jauh-jauh dari yang begitu ya Pak. Ya, namanya sudah usia-usia kayak gini, ujiannya kayak begitu. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, di usia kayak kita kalau dalam rumah tangga nih Bapak Ibu, ini terutama bapak-bapak perlu mengingatkan ibunya. Kenapa ibunya atau istrinya ini biasanya paling gampang stres nek mikir kayak anak-anak. Dia mau Bu? Ya, nek bapak-bapak kan suka bilang, wis toh Bu, wis toh pasrah ke karo Gusti Allah. Tapi aku reiso, aku kepikiran terus karo mantuku sing satu ini. Nah, suka gitu. Ya. Hubungan dengan besan yang kadang-kadang kurang harmonis, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di umur seperti kita ini fokusnya ibadah. Nek dalam bahasa Jawa itu seket artinya senenge ketunan. Mulanya bapak-bapak umur 50 ke atas itu banyak pakai peci dengan 2 alasan. Satu, memanipulasi rambutnya putih beruban supaya nggak kelihatan. 2, rata-rata sudah rajin ke masjid, ingat akhirat. Mulanya masjid di sini seketan kabel, ya. Gimana? Engko nek wis 60 swidak itu sejatine wis wayahe tindak. Monggo dipersiapkan yang sudah mau pulang, ya. Kita akan segera bertemu dengan Allah. Jangan sampai urusan-urusan kecil remeh-temeh membuat kita sibuk tapi lupa memperbanyak bekal perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada kemudian begini, pernikahan spiritual akan membuat kita punya kesabaran tanpa batas menghadapi kesulitan-kesulitan berumah tangga. Kenapa? Kita sadar ini sementara, kita sadar ada pahalanya, kita sadar bahwa memang hidup rumah tangga itu ujian. Ini bapak-bapak sama semua
Coba diingat, ada satu insight menarik dari mazhab Syafi'i ketika menjelaskan tentang toleransi yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang yang tidak wajib untuk sholat. Siapa saja Pak? 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 perempuan datang bulan. Bayangkan Pak, sama Allah perempuan haid itu disejajarkan dengan orang gila dan anak kecil. Ya. Allah begitu rahman dan rahim kepada perempuan haid sampai kemudian ya sudah gak apa-apa. Nek sesekali gak waras, nek sesekali tantrum koyo bocah cilik. Dan siklus itu sebulan sekali terjadi. Artinya dengan kudu menerima sebuah fakta bahwa kadang-kadang istri kita itu dalam 1 bulan perilakunya ora waras, koyo anak cilik. Allah saja toleran, masa kita tidak toleran? Kurang lebih begitu. Ya, ini yang membuat laki-laki perlu sabar menghadapi pasangan, gitu kan? Ya, Rasul sudah menyebutkan bahwa perempuan pun naqisatul aql, akalnya nggak genep. Bahwa dia sekolahnya S2, S3, selama jenis kelaminnya perempuan, tetap kata Rasulullah naqisatul aqli. Dalam memandang sesuatu jarang pakai logika, sering menggunakan emosi dan rasa. Disinilah kita laki-laki kudu lebih peka dan sensi, lebih kuat kesabarannya. Ya, tantrum kadang-kadang, ngambek kayak bocah cilik, gitu kan ya. Mereka mengalami fase ini. Nek istri jenengan sekarang umurnya 50 tahun, headnya dari umur 10 tahun, berarti sudah head selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun ada fase selama 10 tahun. Kan 1 bulan sekali, 1 pekan nih Pak. Berarti kan 40 tahun ya headnya kurang lebih 10 tahun. Itu selama 10 tahun koyo wong ora waras koyo anak cilik ngono. Ya. Dan siklus itu berjalan. Ini di mazhab Syafi'i sampai mengingatkan supaya para suami bisa menerima fakta ini. Kudu sabar, kudu ikhlas, kudu jangan baperan. Wong lanang baperan ya ambiar. Ya, laki-laki pun nggak boleh baper gitu. Ya, nggak usah kemudian gampang mutung begitu kan. Ya, ini satu hal dalam pernikahan spiritual yang membuat kita lebih kuat menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bocah cilik jam 12 malam minta es krim, ya pun utang gitu kita. Ya, anak kecil itu kan nggak peduli bapaknya sakit, bapaknya nggak punya duit, bapaknya sedang capek, nggak peduli. Jalur ya jalur, kadang bojo kayak mana Pak? Ya, nggak peduli dengan kondisi suaminya. Namanya bocah cilik ya. Nanti lah kalau sudah normal gitu ya, itu ya nggak neko-neko. Makanya Nabi mengatakan apa? La yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya sampai pengen menceraikannya. In kariha minha khuluqan, kalau suami itu nggak suka pada satu perilaku istrinya, radiya minha akhar, dia akan menerima perilaku yang lainnya. Nggak suka pada satu hal, dia ridho dengan hal yang lain. Maka ada satu hal menarik, kita itu Pak menghadapi istri seperti nonton video pendek YouTube Short, ya, IG, Facebook yang cuma 30 detik atau 1 menit. Jadi kan kalau nonton video pendek itu gimana? Ya, 1, kalau videonya asik, menarik, maka ditonton sampai selesai. Nek perlu diulang-ulang, kadang perlu di zoom, bahkan di screenshot untuk kemudian disimpan. Menurut Pak, download gitu kan, biar bisa dilihat ulang. Nek videonya nggak menarik, nggak asik, skip gitu ya, di scroll skip gitu. Nah, mau pengen bojo yang mana? Nek pas lagi nyeneng pas lagi enak, pas lagi senang, itu kok ditonton sampai selesai. Ya. Yang terjadi banyak kebalik. Sing apik-apik di skip, sing elek-elek ditonton nganti rampung. Ya. Pas istri ngambek disimpan dalam file. Istri bau kecut orang adus disimpan dalam file. Istri gak masak lagi cemberut disimpan dalam. Akhirnya isi kepala kita tentang pasangan kita elek-elek semuanya. Ya, pas istri lagi dandan, istri masak enak, istri lagi tersenyum, istri lagi seneng,
itu nggak kita lihat, ya. Akhirnya di kepala kita bojo isinya welek semuanya. Nah, ini yang membuat kita jadi stres. Makanya Nabi mengatakan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nah, apalagi kalau sudah seusia kita, insya Allah ya udah lebih kenyang lagi ya pengalaman berumah tangganya. Ada satu akhlak yang menarik, yaitu akhlak yang namanya taghaful. Taghaful itu apa? Taghaful itu pura-pura gak lihat, pura-pura gak dengar, pura-pura gak ngerti. Jadi misalnya suami geletakkan anduk habis mandi basah kok di atas spray yang baru digelar, istri pura-pura gak lihat, cantelin aja. Rasa ini sama sih gelar ini, orang ngerti kesel ya. Suami masuk rumah melihat ada sampah, ada yang berantakan. Siapa yang buang sampah di sini? Ngomel-ngomel. Kenapa energi kita harus habis untuk hal-hal yang kecil? Taghaful lah, pura-pura gak lihat, ya. Wis tinggal diambil taruh, itu lebih enteng. Karena apa? Yang bikin hati kita support itu kalau prioritas kita pada hal-hal yang kecil-kecil, pada hal yang remeh-remeh. Waktu kita habis terkuras, akhirnya pikiran kita isinya yang begitu-begitu. Kalau kita bisa taghaful, ngelihat ini, ngelihat sesuatu yang remeh, sudahlah, ya, lupakan. Nanti kita akan kembali lagi seperti biasa. Ya, apalagi perempuan, Pak. Perempuan itu seperti ibu kota yang cuacanya berubah-ubah, dan laki-laki adalah penduduk kota yang harus siap dengan segala perubahan cuaca. Ya, sehingga nggak perlu ngomel dengan segala perubahan cuaca. Ngacung jempol dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya pernikahan spiritual menjadi level tertinggi. Kenapa? Karena kita akan mudah memaafkan hal-hal yang kecil-kecil, ya. Termasuk sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya dapat nasihat dari seorang ulama yang masya Allah, dia mengatakan pengen hidup kamu lebih tenang. Apa itu? Jadilah orang yang tidak kepoan, jadilah orang yang tidak terlalu, ya tadi taghaful. Taghaful itu gini, kalau satu hari kita melihat 70 peristiwa, sudahlah, yang diingat 1-2 aja, yang lainnya dilupakan. Ya, nek semuanya dikomentari, nek semuanya kudu dikepoi, apa ditanyain semuanya, sumpah isi kepala kita, Pak. Ya, sekali lagi di umur kayak begini lebih fokus mengumpulkan bekal, jangan tersibukkan pada perkara-perkara yang kecil. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Mumpung Ustadz masih di sini, karena jadwal beliau sangat padat dan alhamdulillah tahun ini baru 1 kali isi di Gunung Kidul. Monggo silakan. Satu pertanyaan. Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Fatih Al-Adnani, pimpinan Pondok Pesantren Darus Syahadah Sipo Boyolali. Dan insya Allah nanti suatu saat akan kita jadwalkan kembali di Gunung Kidul, terutama di Masjid Al-Falah dan beberapa tempat Ustaz. Baik, untuk selanjutnya informasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada titipan informasi dari pengurus Jamaah Mekah bahwa kegiatan pengajian rutin kemarin sudah tertunda, maka akan dilaksanakan besok hari Sabtu 30 Agustus, tepatnya sama di Masjid Al-Makmur Gedang 3 sebelah barat kantor Balai Desa Gedang 7. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu Jamaah Mekah, mohon kehadirannya di kajian rutin hari Sabtu 30 Agustus 2025 di Masjid Al-Makmur Gedang 3 sebelah barat kantor Balai Desa Gedang 7. Kemudian yang kedua kalinya Bapak Ibu, jadi kami dari pimpinan cabang masih mengadakan Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan dengan turut tetap dalam rangka untuk memberikan support pada adik-adik kita yang mengasuh di TK maupun di Muhammadiyah. Itu karena dari hari ini semakin berkurang, maka kami mohon kembali
majikannya untuk membantu adik kita di SD Muhammadiyah maupun TKK. Diucapkan terima kasih. Langsung transfer bisa, langsung pada bendara juga bisa. Dua yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir.